Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang nabi yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Kahf, ayat 83-99. Kisah tentang seorang nabi yang dijuluki sebagai pemilik dua tanduk. Seorang penguasa yang adil, yang diberi karunia ilmu yang sangat luas oleh Allah. Konon, Nabi Zulkarnain alaihissalam adalah seorang pemuda yang lahir dari keluarga biasa. Sejak kecil ia dikenal sangat adil dan bijaksana. Allah memilihnya untuk menjadi raja besar yang akan menjelajahi dunia, dan menurut sebagian ulama, Nabi Zulkarnain alaihissalam pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dan belajar ilmu darinya. Inilah yang membuatnya sangat bijaksana. Kisah dalam surat Al-Kahf ayat 83. Dimulai ketika penduduk Mekah atas saran kaum Yahudi bertanya untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi Madinah memberi saran kepada kaum Quraisy, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Pemuda yang tidur dalam gua, kisah raja yang menguasai timur dan barat, dan tentang ruh. Jika dia bisa menjawabnya, maka dia adalah benar seorang nabi. Nabi Zulkarnain alaihissalam, pemilik 2 tanduk. Gelar yang berarti merujuk pada kekuasaannya yang membentang dari barat hingga timur dunia. Suatu malam Nabi Zulkarnain alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya memegang matahari dengan kedua tangannya. Tangan kanan memegang matahari terbenam, tangan kiri memegang matahari terbit. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Kamu akan menguasai timur dan barat." Dan Allah menganugerahinya ilmu pengetahuan. Dia menguasai hampir semua bahasa yang ada di dunia saat itu. Dengan persiapan dan perlengkapan yang matang, Nabi Zulkarnain alaihissalam dan pasukannya mengembara berbulan-bulan melintasi gurun, pegunungan, dan lembah. Mereka melewati berbagai negeri dan kaum. Di setiap tempat, ia menegakkan keadilan dan terus menuju ke arah barat. Nabi Zulkarnain alaihissalam sampai di pesisir samudra luas. Secara visual, ia melihat matahari seolah tenggelam ke dalam air yang gelap. Dia mendapatinya terbenam di dalam mata air panas lagi berlumpur hitam. Menurut Ibnu Katsir, mata air berlumpur hitam ini adalah lautan atau mata air panas vulkanik di tepi barat yang diketahui saat itu. Di sana ia bertemu dengan sebuah kaum yang terbelakang, yang hidup di gua-gua tepi pantai. Mereka menyembah matahari dan bulan. Mereka takut melihat pasukan besar Nabi Zulkarnain alaihissalam. Allah memberinya pilihan. "Wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau memberi kebaikan kepada mereka." Nabi Zulkarnain alaihissalam berkata kepada pemimpin suku itu, "Kami datang bukan untuk menyerang kalian, tapi untuk menegakkan keadilan di muka bumi." Dan disinilah dia menunjukkan bahwa dia bukan penjajah. Dia menegakkan hukum. Yang jahat dihukum, yang baik dilindungi. Setelah urusan di barat selesai, ia dan pasukannya bergerak ke arah timur. Dalam perjalanan ini Nabi Zulkarnain alaihissalam melewati berbagai kerajaan. Dia tidak menaklukkan mereka dengan perang, tapi dengan diplomasi dan kebijaksanaan. Raja-raja itu rela tunduk karena kagum pada kebijaksanaannya. Perjalanan ini memakan waktu berbulan-bulan. Mereka melewati hutan lebat, sungai deras, dan medan yang belum pernah dijelajahi manusia. Hingga ketika sampai di antara 2 gunung, dia mendapati di balik gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan dan hanya berbicara dengan bahasa isyarat. Namun Nabi Zulkarnain alaihissalam mengerti bahasa ini karena karunia Allah. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka selalu datang di waktu kami sedang panen. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Kaum ini menderita karena serangan makhluk ganas bernama Yakjuj dan Makjuj yang merusak tanaman dan membunuh. Pemimpin kaum tersebut menceritakan kisah mengerikan tentang Yajuj dan Majuj kepada Nabi Zulkarnain alaihissalam dan menawarkan emas permata agar Nabi Zulkarnain alaihissalam membangun benteng untuk mereka. Nabi Zulkarnain alaihissalam berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Nabi Zulkarnain alaihissalam berkata, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Setelah itu ia memerintahkan pasukannya dan orang-orang suku itu untuk menyiram besi-besi itu dengan tembaga dan membentuk formasi dari lempengan besi-besi tadi, sehingga menjadi sebuah benteng penghalang
antara kaum tersebut dengan Yajuj dan Majuj. Tidak lama setelah tembok selesai, musim panen tiba, dan ribuan Yajuj dan Majuj datang untuk merusak dan membunuh. Mereka sampai di tepi dinding penghalang itu, dan mencoba untuk merobohkannya, namun tidak berhasil. Setelah itu mereka mencoba untuk memanjat dinding itu, namun hal ini pun gagal. Nabi Zulkarnain alaihissalam berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Tembok ini akan melindungi kalian, karena ia dibuat atas izin Allah. Namun suatu hari nanti, tembok ini akan runtuh juga atas izin Allah, dan itu menjadi pertanda kiamat sudah dekat." Ayat 99. Pada hari itu kami biarkan sebagian mereka, Yajuj dan Majuj, berbaur dengan sebagian yang lain. Apabila sangkakala ditiup lagi, kami benar-benar akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Ayat ini menutup kisah Nabi Zulkarnain alaihissalam bercerita tentang masa depan. Semua makhluk tanpa terkecuali akan binasa dan akan dikumpulkan lagi untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka kerjakan di dunia ini. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.